dari no-name, dia tidak menyebutkan namanya. Shalom, mau beri pertanyaan. Kalau di beberapa daerah ada budaya balas gereja untuk Kristen beda denominasi atau tukar mimbar. Bolehkah itu? Apakah itu termaksud mempermainkan agama? Atau lalu kalau beda agama tukar mimbar, bisakah diterapkan hal yang sama? Silakan. Terima kasih. Boleh mungkin Jeffrey coba gambarkan seperti apa ini balas gereja tukar mimbar. Kira-kira seperti apa praktiknya ini? Oke, jadi praktiknya seperti ini pendeta. Balas tukar mimbar dalam arti beda denominasi, maksudnya sesama Kristen tapi beda denominasi. Pendeta dari dari Kristen A khotbah di agama B, terus di agama B di denominasi B, dari denominasi B khotbah di A. Jadi mereka tukar mimbar. Nah, itu bolehkah? Dan yang berikut, kalau gitu boleh juga nggak kalau antar agama gitu? Agama A khotbah di agama B khotbah di agama A. Seperti itu pendeta. Baiklah, terima kasih. Jadi saya tidak mau atau mungkin tidak akan mengatakan boleh atau tidak boleh ya, sebab ini kan suatu hal yang perlu dicermati dengan lebih baik lagi. Kalau bertukar pendapat dalam suatu diskusi, bisa saja orang berdiskusi lintas agama, lintas denominasi, berdiskusi dengan saling menghormati, bertukar pendapat dengan baik, dan saling belajar dari satu sama lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang agama dan tentang iman. Itu adalah suatu hal tersendiri, tapi pertanyaan ini bukan tentang hal itu ya. Pertanyaan ini adalah tentang bertukar mimbar. Saya berkhotbah di mimbar di gerejamu, engkau boleh berkhotbah di mimbar di gereja saya. Contohnya mungkin demikian yang Jeffrey katakan tadi. Saya coba pikir dalam Alkitab kira-kira ada enggak seperti itu ya? Sebab di dalam Alkitab settingnya agak beda, karena di dalam Alkitab waktu itu tidak banyak denominasi, justru hanya ada satu, yaitu agama Kristen yang mula-mula, orang Kristen yang mula-mula. Apa yang mereka lakukan satu di Yerusalem, di Korintus, di Roma, paling tidak selama catatan Alkitab Perjanjian Baru ini kita telusuri, hanya ada satu. Mungkin di abad yang kedua, abad yang ketiga, abad keempat, begitu masuk penganiayaan, kemudian adat istiadat kekafiran mulai masuk, maka mulailah terjadi pergeseran-pergeseran dan lain sebagainya. Itu ada dalam catatan sejarah gereja, tapi bukan di dalam catatan Alkitab. Kita hanya bicara dalam acara tanya jawab Alkitab malam tajam ini adalah apa yang disampaikan di dalam Alkitab saja. Ada mungkin pertukaran surat, bukan pertukaran mimbar. Mungkin kedengarannya agak lucu ya, pertukaran surat. Tapi ada contohnya. Tadi sekilas kita sudah baca sih ayatnya, tapi bukan itu saat itu bukan itu yang saya tekankan. Tadi ayatnya terdapat dalam Kolose pasal yang keempat. Saya buka Alkitab saya. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-16 di penghujung atau penutupan surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, dia berpesan seperti ini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikea, dan supaya surat yang untuk Laodikea dibacakan juga kepada kamu. Jeffrey, berarti ini pertukaran surat ya. Surat yang dibaca di Laodikea, dibaca juga di Kolose, lalu surat yang dibaca di Kolose dibaca juga di Laodikea. Jadi bertukar surat, dibaca sama-sama, jadi dua jemaat itu mendapatkan informasi dan pekabaran dari kedua surat itu. Itu terjadi demikian. Lalu kemudian kita mungkin boleh baca di dalam Kisah pasal yang ke-13. Ada satu catatan yang saya mau garis bawahi di sana. Kisah pasal 13 ayat yang ke-15. Nggak tahu kalau ini menjawab ya.
Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 kita baca, lalu kemudian ayat yang ke-42 nanti. Kita baca dulu ayat yang ke-15. Pada waktu Paulus tiba di Antioquia, di Pisidia, apa yang terjadi? Ayat 12, di Perga mereka melanjutkan perjalanan, tiba di Antioquia Pisidia pada hari Sabat, katanya di ayat 14, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Mereka datang ke Antioquia Pisidia. Ini perjalanan misionarisnya yang pertama. Perjalanan misionarisnya yang pertama. Artinya Paulus dan juga Barnabas belum pernah mengunjungi tempat-tempat ini untuk membawakan pekabaran Injil kepada mereka. Jadi waktu mereka datang, karena Paulus ini adalah dan juga Barnabas adalah orang-orang Yahudi, secara darah daging mereka adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi. Lalu kemudian orang-orang itu mungkin berpikir bahwa agama mereka agama Yahudi atau bagaimana, tapi mereka semuanya sudah menerima Kristus, Paulus maupun Barnabas. Paulus sudah bertobat, dia bukan lagi penganut agama Yahudi, walaupun dia tetap orang Yahudi, tapi bukan penganut agama Yahudi. Dia adalah pengikut Kristus, dia orang Kristen. Demikian juga dengan Barnabas, bukan penganut agama Yahudi, dia adalah orang Kristen, datang ke sana, tapi mereka orang Yahudi. Jadi apa yang dilakukan oleh tua-tua yang ada di sinagog atau di rumah ibadat pada hari Sabat itu di Antioquia, ayat 15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, ya jadi bacaan Alkitab, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, kepada Paulus dan Barnabas, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Jadi karena mereka melihat Paulus dan Barnabas seperti orang yang terpelajar, mempunyai pengetahuan, dan mereka orang yang sangat beribadah, mereka datang juga untuk berbakti pada hari Sabat itu, mereka diberikan kesempatan, apa ada pekabaran, silahkan bicara kalau ada. Jadi Paulus berbicara banyak, mulai dari Abraham, lalu kemudian dia berbicara tentang Tuhan Yesus yang mati disalib, tapi dia mati untuk menebus dosa dan lain sebagainya. Lalu dia memberikan pekabaran keselamatan. Ayat 42 dikatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Wah, luar biasa. Bapak, Sabat depan boleh khotbah lagi, padahal mereka baru ketemu itu Sabat. Jadi Paulus mendapat kesempatan untuk menggunakan mimbar atau menggunakan waktu yang diberikan di rumah ibadat itu untuk membawakan suatu pekabaran. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun banyak yang bertobat, tapi ada juga penghasut-penghasut, sehingga Paulus dan dan Barnabas, khususnya Paulus, mendapatkan penganiayaan yang sungguh luar biasa. Akhirnya mereka harus bertolak ke tempat yang lain, ya, ke Iconium, Derbe, Listra, dan tempat lain. Jadi mendapatkan tantangan juga karena ketahuan bahwa setelah 2 Sabat, 3 Sabat mereka berkhotbah di sana, loh ini seperti beda ini. Kenapa mereka berbicara dan menekankan Tuhan Yesus, kebangkitan, apalagi kalau ada orang-orang Saduki di sana yang tidak percaya kebangkitan. Mereka tekankan tentang Yesus, tentang Injil, tentang kabar baik, kebangkitan, tentang iman dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di dalam Alkitab. Dan Paulus di dalam nasihat-nasihatnya kepada jemaat-jemaat setelah mereka bertobat menjadi Kristen, jemaat-jemaat di setiap tempat itu, supaya mereka berhati-hati jangan sampai pekabaran keselamatan dan Injil kebenaran yang sudah mereka terima itu menjadi dicampur adukan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga itu akan menyesatkan, katanya, jemaat itu sendiri. Ya, jangan sampai menimbulkan keresahan. Oh, pernah terjadi keresahan. Contohnya di jemaat Antioquia.
yang dituliskan dalam Imamat pasal yang ke-12, Imamat pasal yang ke-15. Dalam Imamat pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ, entah mengajar pada waktu ada ibadah jemaat atau mengajar pada waktu di rumah-rumah, tapi mereka datang mengajar. Dan mereka katakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Padahal keselamatan itu bukan dengan cara mengikuti aturan-aturan seperti itu. Itu sudah jelas bagi orang-orang Kristen saat itu. Tapi datang ajaran yang lain yang menekankan hal itu, dan itu membuat suatu keresahan. Paulus dan Barnabas berusaha untuk membantah, bukan ini salah dan lain, tapi sudah mulai terbagi dua lah jemaat itu dalam hal pendapat mereka. Akhirnya harus dibawalah itu ke Yerusalem, itu pokok pertikaian itu, supaya ada solusinya. Apa sebenarnya kehendak Tuhan? Panjang ceritanya, tetapi puji Tuhan ada solusi. Nah, oleh karena hal yang baru dan yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan itu bisa mendatangkan keresahan, dan bukan hanya keresahan tapi penyesatan misalnya. Makanya Rasul Paulus di dalam Alkitab, ya, karena dia banyak pergi ke berbagai macam jemaat, dia sebagai seorang rasul tapi gembala juga dalam saat yang sama, dia betul-betul membuat suatu prinsip yang sangat-sangat baik. Prinsipnya, intinya adalah berhati-hati. Berhati-hati. Coba kita baca apa yang ia katakan. Sebelum ia berdoa dan berpisah dengan tua-tua jemaat Efesus yang datang mengunjungi dia di Miletus. Kita buka di dalam Kisah pasal yang ke-20. Kisah pasal yang ke-20, kita akan baca ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kepada penatua-penatua jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat, nasihatnya adalah jagalah seluruh kawanan. Jadilah penilik, penjaga, gembala yang baik. Karena umat Tuhan itu, mereka telah ditebus dan diperoleh Allah dengan darah anaknya sendiri, darah Yesus Kristus. Lalu Paulus katakan ayat 29 sampai ayat 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Hati-hati, jangan sampai. Ini bukan serigala betulan, tetapi banyak orang yang datang mau membawa ajaran-ajaran yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Hati-hati, katanya. Lalu ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Hati-hati, bukan hanya orang yang datang dari luar, tetapi dari dalam sendiri pun bisa saja akhirnya muncul di permukaan apa yang tersembunyi selama ini. Orang itu kemudian memperkenalkan sesuatu hal yang baru, menarik mungkin, tetapi kalau diselidiki dengan baik ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus katakan, jaga baik-baik itu kawanan domba, gembalaan yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan darah anaknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperhatikan betul-betul supaya hanyalah firman Tuhan yang diajarkan. Firman Tuhan betul-betul yang berdasarkan Alkitab. Ya, hanya itu yang diajarkan di dalam jemaat untuk membangun jemaat. Ini perlu kesepakatan setiap jemaat. Sebab kalau ada seseorang juga yang walaupun dia sudah ada di tempat itu sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba mengajarkan hal yang aneh,
tentu jemaat mempunyai langkah-langkah yang bijaksana untuk boleh tetap menjaga jemaat itu supaya jangan sampai lari dan meninggalkan firman Tuhan yang selama ini mereka sudah percayai. Jadi hanya itu yang saya mau katakan, itulah yang terjadi di dalam Alkitab. Terima kasih.